Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Di sini Bapak akan menyampaikan atau melanjutkan kuliah klimatologi pertanian dengan topik klasifikasi iklim. Sebelum memulai perkuliahan pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa agar diberi kemudahan, kelancaran, untuk mendapatkan keberkahan ilmu dan bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan cuaca dan iklim. Sekarang kita akan mempelajari hal baru lagi, yaitu tentang klasifikasi iklim. Untuk itu, Bapak mengharapkan kalian memahami atau memperhatikan dengan seksema. Apabila ada suatu pertanyaan atau ganjelan atau catatan, silahkan dicatat terlebih dahulu di buku catatan. Kemudian nanti di akhir kuliah daring ini, silahkan sampaikan via voice atau via chat atau via WA group. Bapak persilahkan. Oleh karena itu, untuk sekarang kalian sebaiknya fokus terhadap materi kali ini. Oke, Bapak akan mulai. Klasifikasi iklim. Jadi, sampai 17 slide nanti kita akan mempelajari tentang klasifikasi iklim. Oke, kalau kita mendengar kata-kata klasifikasi, pasti kita akan berpikir, buat apa klasifikasi itu? Bagaimana sih cara mengklasifikasinya? Apa urgensinya? Nah, jadi pada prinsipnya unsur-unsur iklim atau unsur-unsur pembentuk iklim itu pada prinsipnya tidak berdiri sendiri, tapi saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, unsur-unsur iklim itu ada banyak. Ada radiasi matahari, suhu, ada kelembaban, ada curah hujan, dan lain sebagainya. Nah, dari itu semuanya saling memiliki pengaruh satu sama lain. Misal, saat suhu udara tinggi, maka kelembaban tanah akan menurun karena terjadi penguapan. Saat intensitas cahaya tinggi atau radiasi suryanya tinggi, maka suhu udara akan naik. Karena berkaitan dengan energi yang diterima, sehingga menyebabkan naiknya suhu udara. Di contohnya seperti itu. Kemudian, dari itu semua, terdapat kecenderungan dan pola yang serupa apabila faktor utama, maksudnya adalah faktor pengendali atau unsur iklim dan letak geografisnya itu serupa. Nah, ini loh tujuannya. Jadi, tujuan dari klasifikasi itu apabila di suatu lokasi daerah itu memiliki faktor-faktor utama yang sama atau serupa, berupa faktor pengendalinya, atau letak geografisnya juga serupa, maka perlu diberi penamaan sehingga akan menjadi klasifikasi yang jelas. Sehingga kita juga bisa menamainya atau kita bisa menyebutnya dengan jelas. Nah, dari itu semua, untuk memperoleh klasifikasi yang tepat, kita harus melakukan penyederhanaan informasi. Nah, kita membutuhkan yang namanya tool atau alat. Nah, alatnya itu apa? Kita butuh statistika. Loh, kenapa statistika? Coba kalian kemarin, 3 minggu kemarin, sudah melakukan praktikum pengamatan iklim atau unsur-unsur cuaca. Apa yang kalian catat? Itu adalah berupa data-data dari unsur-unsur iklim yang kalian catat. Nah, dari data-data itu atau dari kumpulan data itu merupakan sebuah statistik. Nah, nantinya akan dihitung dari jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, dan sebagainya. Nah, itu dinamakan statistik. Kita butuh yang namanya statistik. Kemudian remote sensing.
Remote sensing itu berupa controlling. Artinya kita bisa menggunakan sebuah alat yang bisa merekod. Merekod apa? Merekod kondisi iklim yang atau cuaca yang ada di sekitar kita atau di sekitar alat tersebut. Itu kita butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah GIS. GIS itu adalah Geographic Information System. Nah, itu adalah sistem informasi geografis. Nah, itu kita butuhkan untuk pengelompokan dalam satuan peta terkait dengan kondisi geografisnya. Jadi nanti kita bisa melihat suatu peta satuan lahan, kita bisa melihat bagaimana kondisi geografis di daerah tersebut dengan titik koordinat tertentu, misalnya kayak gitu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kemudian apa sih yang harus diperhatikan dalam membuat klasifikasi? Nah, dalam membuat klasifikasi itu kita tidak boleh asal-asalan. Kita harus tahu dulu nih, tujuan klasifikasi iklim itu dibuat untuk apa? Misalnya, kita di Indonesia ini kita membutuhkan klasifikasi iklim. Tujuannya untuk mengetahui iklim sehingga kita bisa melakukan waktu tanam yang tepat. Nah, itu kita ada tujuannya. Jadi jelas. Kemudian latar belakang pembuatan klasifikasi iklim tersebut itu apa latar belakangnya? Oh, ternyata latar belakangnya adalah digunakan sebagai salah satu problem solve atau penyelesaian masalah terkait dengan waktu tanam yang tepat bagi para petani. Jadi kita harus tahu dulu nih klasifikasi iklim yang tepat untuk Indonesia itu apa. Jadi nanti kita bisa jelas, oh ternyata di Indonesia ini cocok ditanami padi dalam 1 tahun itu berapa kali. Maksudnya berapa kali adalah berapa kali tanamnya. Misalkan dalam 1 tahun kita bisa 3 kali musim tanam padi. Itu contohnya. Kemudian cakupan wilayah klasifikasi itu seperti apa? Kita harus cek dulu cakupannya. Apakah dia skala regional, atau kecil, atau sempit, atau luas. Nah, kita harus tahu. Nah, dari 3 inilah yang paling penting yang harus kalian pahami. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Kemudian, ada berapa macam tipe klasifikasi iklim sih? Kita kemarin-kemarin tidak mempelajari ini ya. Nah, tapi ini jelas. Klasifikasinya atau tipe klasifikasi iklim itu ada 2 kalau yang Bapak akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah klasifikasi iklim secara genetik. Ini didasarkan pada faktor iklim penyebab seperti aliran massa udara, zona-zona angin, benua, dan lautan, atau perbedaan penerimaan radiasi surya. Dari itu semua, umumnya menghasilkan klasifikasi untuk daerah yang sangat luas cakupannya. Tetapi dari hasilnya itu masih kurang teliti. Contoh, itu klasifikasi iklim menurut penerimaan radiasi surya. Jadi penerimaan radiasi surya, nah kan beda-beda. Cakupannya luas. Jadi bisa juga kurang teliti. Misalkan di sini dengan di Eropa sana, beda. Maka dari secara klasifikasi iklim secara genetik ini masih jarang digunakan sebagai seorang peneliti. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi iklim secara empirik. Nah, klasifikasi secara empirik ini didasarkan pada hasil pengamatan yang teratur terhadap unsur-unsur iklim. Nah, ini loh kuncinya. Kemarin kalian juga sudah praktikum. Praktikum mengamati beberapa unsur-unsur iklim meskipun tidak semuanya karena keterbatasan alat. Nah, dari dasar itulah nanti akan dijadikan dasar sebagai mengklasifikasikan iklim dari suatu daerah tersebut. Nah, umumnya hasil klasifikasinya berupa daerah yang lebih sempit bila dibandingkan dengan klasifikasi iklim secara genetik namun lebih teliti. Nah, maksud dari statement ini adalah hal yang kita amati itu cakupannya sempit. Artinya hanyalah di lingkungan sekitar itu. Artinya datanya lebih akurat dan lebih teliti. Nah, secara empirik itu kita mengamatinya satu persatuan unsur-unsur iklim. Jadi lebih jelas. Contohnya, klasifikasi iklim itu berdasarkan pertumbuhan vegetasinya. Nah, berdasarkan pertumbuhan vegetasi, tapi kita mengamati seluruh dari unsur-unsur cuaca itu. Nah, itu akan jelas sekali. Berbeda dengan klasifikasi iklim hanya dengan pengamatan salah satu unsurnya saja, seperti
radiasi matahari tapi dalam skala luas itu beda. Kayak gitu. Jadi empirik itu didasarkan pada hasil pengamatan yang teratur, berkala, istilahnya per periodik terhadap unsur-unsur iklim. Per hari, nanti ada per bulan, dan ada tahunan. Nanti jelas. Dari tahunan nanti ada siklus 20 tahun sekali, 30 tahun sekali, itu kan jelas sekali grafiknya. Kemudian, klasifikasi iklim berdasarkan pertumbuhan vegetasi. Nah, itu bisa dilihat di sini. Di sini ada gambar. Nah, ini loh maksudnya. Di sini ada sebuah wilayah-wilayah apa ini, tundra, taiga dan sebagainya. Nah, ada ini kawasan apa salju ya. Ini nanti dari vegetasi ini akan bisa menyebabkan mewakili klasifikasi iklim karena akan beda-beda. Nah, di klasifikasi iklim berdasarkan vegetasi ini bisa kita dekati dengan 3 cara, yaitu yang pertama klasifikasi iklim berdasarkan Köppen, kedua klasifikasi iklim berdasarkan Smith dan Ferguson, 3 klasifikasi iklim berdasarkan Oldman. Ini adalah nama pakarnya sebenarnya yang menemukan, artinya yang mengemukakan yang pertama kali. Ini adalah mereka. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yang kita pelajari adalah klasifikasi iklim berdasarkan Köppen. Nah, di sini Köppen ini mendasari pada hubungan antar iklim dengan pertumbuhan. Menurut Köppen, vegetasi yang hidup secara alami menggambarkan iklim tempat tumbuhnya. Jadi, artinya itu si Köppen ini dia mengamati vegetasinya seperti apa. Jadi dari vegetasi itu bisa terwakili iklim dari tempat tumbuhnya itu. Karena dalam suatu ilmu biologi atau biologi lah ya, biologi, tanaman itu tumbuh di tempat-tempat yang sesuai dengan lokasi tumbuhnya yang ideal. Jadi itu juga bisa. Contohnya adalah kentang. Kentang tidak mungkin ada di dataran rendah karena dia hanya bisa tumbuh bagus di dataran tinggi. Cuacanya seperti apa yang dibutuhkan? Oh, ternyata dengan suhu yang dingin, ketinggian tinggi, dan sebagainya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, batas-batas klasifikasi iklim Köppen berkaitan dengan batas-batas penyebaran vegetasi. Ini sudah jelas. Artinya batasannya itu adalah penyebaran vegetasi untuk melakukan penggolongan iklim atau klasifikasi iklim. Jadi ini Köppen seperti itu. Dan ini jarang digunakan untuk di bidang pertanian. Paham ya? Ini jarang sekali, cuman ini konsepnya seperti ini. Nah, klasifikasi iklim Köppen disusun berdasarkan lambang atau simbol. Klasifikasi iklim Köppen disusun berdasarkan lambang atau simbol tipe iklim, yaitu yang pertama huruf utama. Huruf pertama merupakan huruf besar yang menyatakan tipe utama. Jadi nanti ada huruf A, B, dan seterusnya. Itu sebagai huruf besar yang menyatakan tipe utama dari iklim tersebut. Kemudian huruf kedua merupakan huruf kecil yang menyatakan pengaruh hujan. Huruf kecil itu menyatakan pengaruh hujan. Nanti ada. Kemudian yang ketiga, huruf ketiga merupakan huruf kecil yang menyatakan suhu udara. Huruf keempat merupakan huruf kecil yang menyatakan sifat-sifat khusus tertentu yang sudah disepakati. Ini adalah 4 aturan main dari Köppen. Kemudian, menurut klasifikasi iklim Köppen, secara umum apabila perumusannya telah sampai pada kombinasi 2 huruf, maka telah dianggap cukup untuk mencirikan iklim suatu daerah secara umum. Jadi artinya kita hanya butuh 2 saja, 2 huruf saja, huruf besar dan huruf kecil. Artinya huruf pertama, huruf besar, itu adalah tipe utamanya iklim apa. Yang kedua adalah huruf kecil yang menyatakan pengaruh-pengaruhnya. Seperti itu. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, contoh, Köppen membagi tipe utama menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama, huruf A, huruf besar. Ini ada 5 tipe kelas, huruf A sampai E. Yang huruf A adalah iklim hujan tropis. Iklim hujan tropis apabila suhu bulan terdingin itu lebih dari 18 derajat Celcius.
Dalam 1 bulan, suhunya itu sampai lebih dari 18 derajat Celcius. Artinya ini hampir setiap bulan ya. Hampir setiap bulan. Nah, hujan tropis. Apakah Indonesia termasuk? Mungkin iya, mungkin enggak. Kan gitu. Karena bisa juga di Indonesia itu kurang dari 18 derajat Celcius. Kemudian, yang B adalah iklim kering. Iklim kering apabila evaporasi itu lebih besar daripada presipitasi. Jadi contohnya, pada saat kita melakukan pengamatan evaporasi itu adalah penguapan, itu lebih besar penguapannya daripada presipitasi, itu curah hujan. Artinya lebih banyak yang menguap daripada yang jatuh ke bumi. Nah, itu iklimnya iklim kering. Nah, pada saat hal itu terjadi, maka kalian harus menggunakan huruf B sebagai simbolnya. Yang ketiga adalah C. Simbol C. Iklim hujan temperat ringan. Artinya sedang. Hujannya sedang, suhu bulan terdingin berkisar antara minus 3 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius. Sedangkan suhu bulan terpanasnya lebih dari 10 derajat Celcius. Nah, ini adalah aturan mainnya. Jadi harus ditaati. Kemudian yang pola D atau tipe D. Iklim hutan bersalju. Suhu bulan terdingin adalah kurang dari minus 3 derajat Celcius. Artinya minus 4, minus 5, minus 6, dan seterusnya. Sedangkan suhu bulan terpanas adalah lebih dari 10 derajat Celcius. Jadi ada pada saat bulan tertentu suhunya dingin, kemudian ada juga ya suhunya panas tapi hanya di atas 10 derajat. Mungkin nggak nyampe 30 derajat mungkin ya. Kemudian tipe E, iklim kutub. Iklim kutub itu suhu bulan terpanasnya itu kurang dari 10 derajat Celcius. Jadi dia selalu di bawah 10 derajat Celcius. Seringnya adalah minus. Itu adalah iklim kutub. Ini adalah tipe utama dari Köppen yang ada 5 tipe utama tadi itu, 5 kelas. Kemudian kita harus mencari yang tipe keduanya. Nah, tipe kedua ini adalah pengaruh hujan. Contohnya, pengaruh hujan digambarkan sebagai huruf kedua yang terdiri atas F kecil. Selalu basah, hujannya itu setiap bulan lebih dari 60 mm. Jadi setiap bulan itu jumlah curah hujannya itu ada 60 mm. Lebih dari 60 mm. Jadi 61 mm itu minimal. Kemudian huruf S kecil, bulan-bulan kering jatuh pada musim panas. Jadi bulan-bulan kering yang tidak ada hujan itu tadi, curah hujan mungkin 0 ya, mungkin 0 mm, itu jatuhnya itu pada musim panas. Musim panas kita tahu lah, berarti musim yang tidak ada hujan itu. Kemudian S besar, semi arid. Di situ terdapat stepa dan padang rumput. Jadi di situ akan ditumbuhi rumput-rumput dan stepa. Mungkin kalian bisa cari stepa itu apa, padang rumput itu apa. Kemudian W kecil, bulan-bulan kering jatuh pada musim dingin. Jadi bulan kering itu tanpa adanya hujan atau presipitasi, itu jatuhnya itu pada bulan yang dingin. Berarti pada saat musim dingin itu tidak ada hujan. Kemudian W besar, itu arid. Arid itu adalah iklim di padang pasir. Jadi kalian juga bisa tahu juga atau searching di Google tentang arid di padang pasir. Kemudian M kecil. M kecil khusus untuk kelompok tipe utama yang A, musim kemaraunya itu pendek. Tetapi curah hujan tahunannya cukup tinggi sehingga tanah itu cukup lembab dengan vegetasi hutan hujan tropik. Itu yang M kecil. Yang F besar, daerah tertutup es abadi. Artinya di situ tuh dia tertutup es semuanya. Kemudian T, berarti dia itu termasuk tundra. Kalian bisa cek tundra itu apa. Jadi kalian bisa tahu. Tanpa Bapak kasih tahu. Seperti itu. Nah, berdasarkan dua kombinasi huruf pertama, maka ada 12 tipe iklim menurut klasifikasi Köppen. Yaitu iklim hujan tropis. Itu ada kode AF kecil, AW kecil, dan AM kecil. Iklim kering, BS besar dan BW besar. Iklim hujan temperat ringan, CF kecil, CS kecil, dan CW kecil. Iklim hutan bersalju, ada DF kecil dan DW kecil. Iklim kutub, ada ET besar dan EF besar. Jadi ini adalah yang jadi tipe-tipe iklim itu tadi. Ada 12 tipe iklim. Kalian bisa hitung.
Dari F kecil sampai EF kecil itu ada 12. Itu yang harus kalian pahami betul-betul. Kemudian, klasifikasi iklim menurut Smith dan Ferguson. Nah, klasifikasi ini itu sangat terkenal sekali di Indonesia karena ini yang sering digunakan. Banyak sekali para peneliti, para praktisi di pertanian dan perkebunan itu menggunakan klasifikasi menurut Smith dan Ferguson. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Ini banyak digunakan dalam bidang kehutanan dan perkebunan, apalagi pertanian. Sama juga seperti itu. Nah, penentuan tipe iklim menurut klasifikasi ini hanya memperhatikan unsur iklim curah hujan dan memerlukan data hujan bulanan paling sedikit 10 tahun. Jadi kita mengambil data curah hujan itu selama 10 tahun terakhir. Misalkan sekarang ada tahun 2020, berarti kita harus mencari datanya itu di tahun 2010 sampai 2020 ini. Karena 2020 belum selesai, berarti di tahun 2009 paling tidak, itu paling sedikit. Jadi kita bisa lebih. Semakin banyak datanya itu semakin baik. Kriteria yang digunakan adalah penentuan bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah. Yaitu ada BK, BL, dan BS. BB. BB itu adalah bulan basah. Pada masing-masing bulan setiap tahun. Jadi di setiap bulan itu nanti akan ada yang namanya berapa jumlah bulan keringnya, bulan lembab atau bulan basah. Tiap tahunnya. Jadi misalkan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Itu dalam satu tahun itu ada berapa bulan keringnya, ada berapa bulan lembabnya, dan ada berapa bulan basahnya. Nah, kriterianya itu adalah seperti di bawah ini. Bulan kering itu bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mili. Ingat baik-baik. Kurang dari 60 milimeter itu adalah bulan kering curah hujannya. Yang kalian ukur dengan menggunakan gelas ukur khusus itu loh. Yang waktu sekali pengamatan dengan menggunakan ombrometer. Bulan lembab atau BL itu bulan dengan curah hujan antara 60 sampai 100 mm. Ingat. Dan bulan basah, bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm. Ini khusus untuk Smith dan Ferguson. Berbeda lagi nanti untuk Haldeman yang terakhir ya. Seperti itu. Kemudian, Smith dan Ferguson menentukan jumlah BK, BL, dan BB tahun demi tahun selama periode pengamatan. Kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan. Nah, penentuan tipe iklimnya menggunakan nilai Q, yaitu sebagai berikut. Jadi, untuk penentuan iklim, kita harus tahu nilai Q dari Smith dan Ferguson. Dan nilai Q itu dapat dicari dari rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah dikali 100%. Jadi jumlah pengamatan kita itu ada berapa? Misalkan 10 tahun. Hitung saja. Berapa jumlah bulan keringnya dibagi jumlah rata-rata bulan basahnya dalam 10 tahun itu. Kemudian dikali 100%. Nah, dari itu nanti kita bisa tahu. Nah, di sini Q batasnya. Ini ada rumusnya di mana skor A berkisar 1 sampai 7. Kan ini ada rumusnya ya, 1,5 A. Nah, ini adalah kalian bisa hitung sendiri. Q batasnya ada di situ. Kisaran angkanya A ya 1 sampai 7 seperti itu. Itu sudah jadi pakemnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke klasifikasinya. Nah, tipe iklim yang ada di Smith dan Ferguson itu dari tipe A, B, C sampai H. Dan nilai Q itu dari misalkan kurang dari 14,3%, artinya dari pengurangan tadi ya, yang ini saya ulang lagi, dari Q, rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah dikali 100%. Kira-kira Q-nya itu kurang dari 14,3%, maka daerah itu dikatakan sangat basah sekali. Jadi termasuk dalam hutan hujan tropika. Dan tipe iklim B. Nilai Q-nya itu 14,3 sampai 33,3. Yang ini. Nah, itu daerahnya termasuk basah. Keadaan iklim dan vegetasinya itu daerah basah, vegetasinya hutan hujan tropika. Masih sama dengan hal yang A dan B ini hampir sama. Kemudian yang C, 33,3 sampai 60,0. Daerahnya itu agak basah, berupa hutan rimba dan gugur pada musim kemarau. Ini mungkin cocok mungkin ya di Kalimantan ini ya. Daerahnya agak basah mungkin ya. Kemudian yang D, 60 sampai 100. Daerah sedang, jadi tidak basah, tidak kering, dia sedang, sehingga dia sebagai hutan musim.
dan seterusnya sampai yang iklim H, lebih dari 700 nilai Q-nya, 700% Q-nya. Nah, ini daerah ekstrim kering. Biasanya hanya terdapat padang ilalang saja, tidak bisa ditumbuhi tanaman yang lainnya. Tanaman-tanaman yang lainnya, maksudnya seperti itu. Paham ya? Oke, Bapak lanjutkan lagi. Kemudian, klasifikasi iklim menurut Alderman. Nah, klasifikasi ini tergolong klasifikasi yang baru di Indonesia, jadi masih jarang digunakan. Dan dalam beberapa hal masih mengundang diskusi mengenai batasan atau kriteria yang digunakan. Jadi masih dalam perdebatan pada para ahli-ahli untuk klasifikasi iklim. Tapi ini tetap Bapak akan sampaikan karena memang ini sudah rilis seperti itu. Dan ini fungsinya apa? Ini berguna dalam klasifikasi lahan pertanian tanaman pangan di Indonesia. Jadi lebih kompleks lagi ini, lebih spesifik lagi untuk klasifikasi iklimnya. Kalau misalkan kita di bidang pertanian, utamanya atau khususnya kita fokus di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Karena penggolongannya nanti akan lebih detail gitu. Nah, Alderman telah membuat sistem baru dalam klasifikasi iklim yang dihubungkan dengan pertanian menggunakan unsur iklim curah hujan. Jadi fokusnya di sini tuh hampir sama Smith dan Ferguson menggunakan curah hujan. Nah, kriteria yang digunakan dalam klasifikasi ini didasarkan pada hampir sama juga dengan Smith dan Ferguson, yaitu BK, BL, dan BB. Bobot kering, bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah. Tapi beda nilainya. Kalau Alderman, bulan keringnya itu bila bulan dengan curah hujan kurang dari 100 mili. Kalau Smith tadi berapa? 60 mili ya. Nah, ini kurang dari 100 mili itu termasuk bulan kering. Kemudian selanjutnya bulan lembab. Antara curah hujannya itu antara 100 sampai 200 mm. Kemudian bulan basah. Curah hujannya itu lebih dari 200 mm. Ini adalah dasar perhitungannya. Ini dasar kita untuk menentukannya adalah BK, BL, dan BB dari pengukuran di lapangan melalui umbrometer. Nah, dalam penentuan klasifikasi iklimnya, Alderman menggunakan ketentuan panjang periode bulan basah dan bulan kering berturut-turut dari rata-rata curah hujan masing-masing bulan selama periode pengamatan tertentu. Jadi maksudnya ini nanti kita akan membandingkan, artinya berapa jumlah bulan basahnya, bulan keringnya secara berturut-turut. Dari rata-rata curah hujan itu per bulannya, itu seperti apa. Nanti akan tahu kalau ada tabel perhitungannya. Jadi ingat ya, nanti bulan lembab itu kita masukkan ke dalam bulan basah. Artinya dia tetap masih ada kategori di basahnya karena memang ini yang di apa ya istilahnya batasannya itu hanya bulan basah sama bulan kering saja. Cuman di sini ada bulan lembabnya. Nah, nanti dalam waktu penghitungannya bulan lembab dianggap sebagai bulan basah. Seperti itu. Nah, tipe utama dari Alderman itu dibagi menjadi 5 berdasarkan jumlah bulan basah berturut-turut. Sedangkan subdivisinya itu dibagi menjadi 4 berdasarkan jumlah kering berturut-turut. Tipe utama berdasarkan bulan basah. Subdivisinya berdasarkan bulan kering. Jadi 4. Berarti tipe utama A sampai E, tipe yang subdivisinya 1 sampai 4. Jadi huruf dan angka. Kalau huruf itu bulan basah, kalau angka itu bulan kering. Contoh, tipe utama yang A, klasifikasi yang A, itu jika bulan basahnya itu lebih dari 9. BB-nya itu lebih dari 9 dalam 1 tahun. Misalkan itu. Dalam 1 tahun loh ya. Dalam 1 tahun. Kita tahunan, bukan panjang kayak Smith tadi beda. Ini hanya per tahun. Kemudian yang B, 7 sampai 9 saja bulan basahnya. Bulan C 5 sampai 6, yang D 3 sampai 4 dan E kurang dari 3 bulan basahnya. Kemudian yang subdivisi kita cukup melihat bulan keringnya saja. Misalkan yang subdivisi 1 adalah bulan kering itu kurang dari 2 kali dalam 1 tahun. Berarti 1 kan, kurang dari 2 kan berarti 1. Berarti 2 tidak masuk. Dan subdivisi 2 itu ada 2 sampai 4 bulan keringnya. Berarti antara 2, 3, dan 4. Dan 3, 5, 6. 5 dan 6. Yang keempat, subdivisi 4 itu adalah lebih dari 6. Artinya bisa saja 12. Kan 1 tahun ada 12 bulan. Berarti kalau dia itu ada 7, berarti dia pasti di subdivisi 4. Kalau dia 6, berarti subdivisi 3. Kalau misalkan 5, berarti 3 lagi. Kalau misalkan 1,
berapa? Berarti subdivisi 1, kan kayak gitu. Jadi bulan keringnya seperti itu kita ngitungnya. Nah, klasifikasi iklimnya seperti ini, kalian bisa baca sendiri. Jadi dari A1, A2, B1, B2, B3 sampai dengan E. Gitu ya. Nah, ini bisa dibaca. Ada tipe iklim dan ada penjabarannya. A1, A2 sesuai dengan padi terus-menerus tetap berproduksi sesuai untuk padi terus-menerus dalam 1 tahun itu bisa ditanami terus-menerus, tapi produksinya kurang karena pada umumnya kerapatan flux radicasura itu rendah sepanjang tahun karena dia basah, lebih banyak hujannya. Sehingga cocok untuk padi, tapi hasilnya enggak banyak. B1 sesuai untuk padi terus-menerus dengan awal perencanaan awal musim tanam yang baik. Produksi tinggi bila panen pada musim kemarau. Artinya kita harus mencari siklusnya. Kapan sih bulan keringnya, kapan bulan basahnya. Nah, kita tanamnya itu pada saat awal bulan basah, sehingga diharapkan panennya itu pada saat bulan kering. Kenapa? Karena kalau misalkan kita panen pada bulan kering, maka hasil padinya, bulir padinya itu bagus. Itu contohnya seperti itu. Sampai akhir ya, bisa kalian baca sendiri. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan tentang tipe iklim dan penjabarannya ini, bisa dilihat voice, atau chat, atau WhatsApp group. Oke? Paham ya? Terima kasih. Nah, ini contohnya analisis iklim. Ini menurut Oldman. Jadi tahunnya ada Januari, Februari, sampai Desember. Nah, ini nanti akan dihitung. BK dan BB ada perbandingannya. Misalkan tahun 78 dan tahun 78 di sini kan. Nah, kalau kita bisa lihat di rata-ratanya. Nah, ini nanti kita harus bisa lihat apa ya? Kalau ini sebenarnya sih kita harus tatap muka untuk mengerjakan ini. Jadi biar enak. Nanti mungkin ini bisa didiskusikan lagi ya. Di lain waktu kita tatap muka seperti apa caranya biar jelas, karena kalau dari sini mungkin agak bingung juga nantinya. Tapi intinya misalkan ini adalah bulan keringnya ada 2, BB-nya ada 9, berarti kita tahu, kita cek di tahun 1978 ini dia termasuk yang bagian apa. Contohnya BK-nya 2, BB-nya dulu ya, bulan basahnya ada 9. Kita cek lagi, bulan basah 9 berarti dia masuk ke B, tipe B. Kemudian BK-nya ada 2, bulan keringnya ada 2, bulan keringnya 2. 2 itu tipe 2, berarti B2. Berarti untuk yang tahun 98 ini, yang tahun 78 ini, ya ini tipe B2. Nah, kita harus melihat di bagian, kalau untuk melihat dari tahun 78 sampai 98, kita lihat rata-ratanya. Dari rata-ratanya ini kita bisa lihat bulan basah dan bulan keringnya. Bulan basahnya itu ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bulan keringnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 bulan kering dan ada 8 bulan basah. Kita cek. Ada 8 bulan basah. 8 bulan basah berarti dia masuknya tipe B. Dan ada 4 bulan kering. Dia masuknya tipe 2. Subdivisinya 2. Tipe tanya B, subdivisinya 2. Berarti B2. B2 itu apa? Berarti dia dapat ditanami padi 2 kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering yang cukup pendek untuk tanaman palawija. Jadi 2 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija. Jadi itu caranya. Jadi pada tahun 78 sampai 98 ini kita bisa cek untuk musim depannya itu kita harus menanam padi 2 kali dan 1 kali palawija. Seperti itu. Ini contohnya. Ini caranya untuk mengklasifikasi iklim atau untuk apa istilahnya itu meramalkan musim depan itu seperti apa baiknya. Nah, ini caranya seperti ini. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Oh, sudah selesai. Oke, cukup sekian kuliah klasifikasi iklim dari Bapak. Apabila ada pertanyaan, karena kalian belum paham, silakan ditanyakan via voice atau chat atau WhatsApp group. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan atau salah menyebut statement atau menjelaskan, tolong ditegur dan tolong diklarifikasi sebagai catatan kita semuanya. Bukan berarti di sini Bapak sebagai orang yang pintar, tapi kita di sini sifatnya adalah diskusi bersama. Karena Bapak belum tentu tahu semuanya. Dan kalian juga belum tentu tidak tahu semuanya. Pasti kalian lebih, dan mungkin ada di antara kalian lebih pintar dari Bapak, dan itu kita harus berusaha menjadi timbal balik. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dan
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan semoga kalian bisa belajar dengan baik lagi ke depannya. Terima kasih.